Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Kansa Zafira. Kalian boleh panggil saya Anca. Saya adalah salah satu mahasiswi IPB University. Sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih soft skill yang harus kita miliki sebagai mahasiswa. Yang pertama, kita akan bahas untuk pembahasan problem solving. Jadi, kenapa sih kita harus punya problem solving? Karena di dunia perkuliahan ini kita akan banyak menemukan masalah-masalah baru dan kita juga harus mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya problem solving yang bagus, kita akan mampu untuk memecahkan segala masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Yang kedua, time management. Kenapa sih kita harus punya time management yang baik? Karena di era masa perkuliahan ini kita harus mampu memanage waktu kita dengan baik. Kenapa? Karena akan banyak sekali kegiatan ataupun organisasi serta tugas-tugas yang nanti akan datang kepada diri kita. Gimana sih caranya kita untuk memanage waktu itu dengan baik? Yang pertama, dahulukan yang utama. Apa aja nih pekerjaan-pekerjaan kita yang lebih penting dikerjakan terlebih dahulu. Kita harus tahu mana yang harus terlebih dahulu kita lakukan. Atau mungkin kalian bisa bikin daily planner misalnya. Nah, dari situ kalian jadi lebih tertata waktunya. Jadi kalian tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditaruh di akhir, seperti itu. Yang ketiga, public speaking. Kenapa kita harus punya public speaking yang bagus? Karena public speaking di masa perkuliahan akan sangat berguna. Misalnya, kalau kita punya public speaking yang bagus, kita akan digunakan oleh banyak organisasi. Misalnya kita bisa jadi MC, kita bisa jadi moderator, ataupun yang lainnya. Bukan hanya pemimpin dalam acara, tapi misalnya kita punya keberanian dalam speak up, kita mampu mengutarakan, kita mampu memberikan apa pendapat dari diri kita, jadi kita nggak diam aja kayak gitu. Gimana sih cara ngembanginnya? Yaitu kita harus berani untuk memulainya, kita harus berani untuk speak up, kita harus berani untuk mengutarakan apa sih pendapat kita, apa sih yang harus kita sampaikan gitu. Manfaatnya apa sih? Karena kalau misalnya kita diam aja, kita nggak mampu berspeak up, kita nggak bisa public speaking, itu nanti kita akan tertindas oleh orang-orang yang bisa public speaking gitu. Segala pendapat kita atau keluh kesah kita itu nanti akan tersalurkan, jadi nggak semena-mena kita ikut aja, kita ikut ke sana, kita ikut ke sini. Jadi kita punya pendapat sendiri. Kalau misalnya kita tidak setuju dengan suatu perdebatan, kita boleh untuk menentang pendapatan tersebut. Maka dari itu kita wajib untuk berani dalam speak up. Yang keempat, adaptasi. Adaptasi di sini termasuk ke dalam adaptasi terhadap lingkungan perkuliahan, terhadap pertemanan dalam kuliah, dan metode pembelajaran di dunia perkuliahan juga. Jadi akan sangat jauh berbeda ketika kita menjadi siswa dan sekarang kita menjadi mahasiswa. Oleh karena itu kita wajib bisa beradaptasi untuk membedakan perbedaan hal tersebut. Belum lagi kita harus mampu beradaptasi terhadap teman-teman kita yang mungkin karakternya berbeda, kebiasaannya berbeda, karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang dari luar pulau, bahkan dari luar negeri sekalipun. Selanjutnya, tanggung jawab. Karena kita sekarang udah bukan jadi anak SD lagi, kita harus mampu bertanggung jawab atas segala hal yang kita punya, atas segala hal yang kita hadapi. Misalnya kita harus tanggung jawab atas segala barang yang kita miliki, berbuat salah kepada orang lain, kita berbuat salah di perkuliahan, kita harus mampu bertanggung jawab. Gimana cara mengembangkannya? Kita mulai saja dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita bisa menjaga barang kita, atau kita bisa menepati janji kita. Karena orang-orang sekitar akan melihat kita seberapa bertanggung jawabnya sih orang ini, kayak gitu. Yang terakhir, disiplin. Untuk mendisiplinkan diri kita untuk bisa memanage waktu tadi. Jadi kita nggak boleh itu yang namanya telat-telat. Selain waktunya masuk kelas, kita juga harus disiplin untuk mengumpulkan tugas.
Oke, jadi itu teman-teman beberapa soft skill yang harus kita miliki sebagai mahasiswa. Semoga kita semua bisa menerapkannya dengan baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.